Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, Sugeng Enjing. Di hari ini kita bertemu dengan sahabat kita. Tanya namanya enggak? Ya, Oh, Pak Haji. Pak Haji, sahabat Haji. Dia pernah ke luar negeri, dari mana? Dari Amerika, Dari Amerika pernah, di Eropa, pernah. di Eropanya mana? Di Paris, Oh, di Paris. Oh, luar biasa. Prancis. Ya. Di sini sudah berapa lama Ponorogo? Kembali Kembali 2016. 2016. Berarti sudah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun dari Sudah kembali lagi ya? Insya Allah enggak. Wah. Nggak tahu nanti. Cuma untuk Tapi jalan-jalan aja. ini tempat usahanya ini. Ya, tempat usaha masih jalan, masih ya kita kembangkan di tanah air. Gimana sekarang setelah pandemi? Setelah pandemi ya beradaptasi lagi, Beradaptasi lagi. untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa kembali lagi seperti semula, karena semuanya kan terdampak waktu pandemi. Iya. Mudah-mudahan usahanya tetap Amin, lancar. amin, amin. Ya. Sekarang kita langsung ke perbincangan pada hari ini. Begini, di Indonesia penduduknya 260 juta lebih, di mana semuanya menghasilkan sampah. Jika tidak dikelola secara baik, tentunya akan menjadikan dampak yang luar biasa. Jadi dari sekian banyak pertemuan yang kita sampaikan, untuk teman-teman mohon motivasi, pengalaman yang ada di luar negeri, bagaimana sampah di sana. Ya, di dua negara yang saya tinggali ya, selama beberapa tahun, di Amerika 2 tahun, di Eropa 4 tahun, di total 6 tahun di 6 tahun. luar itu, memang pengelolaannya antara di Amerika dengan di Eropa mungkin masih lebih baik di Eropa. Oh gitu. Iya, jadi untuk penanganan sampah dan lain sebagainya. Di Iya. Amerika mungkin berhubung saya tinggal di kota yang cukup besar, Iya. di New York, jadi campuran, jadi banyak gelandangan juga di sana yang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Sementara denda terus tindakan dari petugas kebersihan atau dari aparat di sana ya kelihatannya waktu itu tidak begitu tegas ya, untuk menindak pelanggar untuk membuang sampah dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat di sana memang jiwa atau sifat dari masyarakat di dua negara barat ini ya, mereka memang sudah terbiasa untuk membuang sampah dengan di pilah-pilah, Tempatnya masing-masing, tempatnya masing-masing, organik sendiri, betul, sama seperti plastik sendiri, betul, sama seperti di Indonesia mungkin waktu itu juga beberapa tahun yang lalu juga mungkin sudah pernah digalakkan semacam itu kan. Ya. Kalau kita lihat di jalan protokol di kota-kota besar, Ya. baik di Jakarta maupun Surabaya, mungkin sudah ada pemilahan-pemilahan itu. Tapi kembali lagi ke tradisi atau ke apa ya, ke sifat di kita gitu, Iya. mungkin belum terbiasa, belum Gitu. terbiasa untuk Iya. membuang sampah secara memilah-milah seperti itu. Di Amerika mereka menyediakan satu kontainer besar, Iya. biasanya warnanya kalau nggak biru, hijau gitu, itu untuk membuang sampah itu campur di sana. Oh, campur. Iya, karena mereka sampah yang nggak campur juga, jadi kalau satu kontainer besar itu bisa masuk macam-macam. Jadi ya karena semrawut gitu kadang, kebetulan saya tinggal di kota yang cukup padat terus besar, jadi mereka ada yang buang botol juga di situ, kadang di luarnya segala macam. Iya. Tapi ada pengalaman juga waktu saya tinggal di kota lain, jadi di state lain dari Amerika itu, yang memang betul-betul tertata. Jadi itu kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Jadi kalau daerahnya tertata, mungkin dari Pemdanya di sana
teratur gitu ya, ngaturnya ya disiplin, iya disiplin, hukumnya betul, dijalankan betul, gitu ya. betul, ya. Kayak saya pernah di New Jersey itu bagus penataannya karena banyak rumah-rumah di situ. Iya. Tapi kalau yang kita tinggal kayak di apartemen dan lain sebagainya itu biasanya mereka lebih jorok, jadi mereka lebih buangnya sembarangan, kadang botol bekas minuman keras dan lain sebagainya itu dibuang sembarangan terus campur sama sampah rumah tangga seperti itu. Jadi beda kota atau beda wilayah tempat kita tinggal itu beda perlakuan. Nah, tapi kalau di Eropa ini lebih biasa mungkin ini. Ya ini lebih tertata kalau menurut saya. Sebenarnya hampir mirip dengan di Amerika, tapi saya merasakan lebih tertata rapi. Terus model tadi di Amerika model pengambilannya apa ya? Oh ya diberusnya dari siji, apa dari satu atau sudah terpilah atau gimana? Ya ada perpilahan juga, tapi dia punya satu kontainer. Yang kontainer ini yang satu ini khusus untuk sampah organik, satu untuk sampah non organik, terus ada untuk sampah untuk barang-barang elektronik itu ada. Jadi kalau saya teman-teman dulu misalnya mau cari TV bekas itu nggak usah beli di toko, kita nyari di tempat sampah itu kadang masih ketemu itu namanya tape recorder bagus, masih ada TV bagus, bekas masih bisa dipakai, dipasangin gitu, kadang mereka buang juga di tempat itu. Gitu. Terus yang di Paris? Yang di Paris sendiri kalau kita buang sampah sembarangan, misalnya kita nggak memilah-milah itu kadang dari mobil truk sampah yang ngambil di depan-depan apartemen, di depan-depan rumah itu mereka nggak mengambil. Jadi mereka buka dulu, kalau memang sampah ini tercampur antara sampah rumah tangga, terus nanti ada botol juga, ada pakaian bekas di situ, dia nggak akan mengambil. Jadi ditaruh. Jadi kalau di Paris itu kalau campur tidak diambil. Dia akan taruh di situ. Kadang mereka kasih catatan gitu di atas, ini tolong dipilah dulu baru nanti saya ambil gitu. Luar biasa di sini. Jadi waktu lewat itu mereka sudah tahu ini ngambil ini, terus tinggal nanti dibuka. Itu di perumahan warga atau di perumahan maupun di perumahan maupun di apartemen. Jadi di sana kan lebih banyak mereka tinggal di apartemen begitu. Nah, nanti yang bertugas bertanggung jawab ini itu namanya di sana jadang. Jadi mereka yang bertugas untuk ngawasi sampah yang dibuang. Jadi ada pengawas apartemen. Jadi kayak kepala rumah tangganya apartemen di sana. Kalau di sini mungkin sebutannya apa ya? Ya pengawas gedung, ya cleaning service dan pengawas gedung yang mereka tinggal di sana. Mereka tinggal di apartemen itu, jadi ntar kalau ada sampah ini ya mereka tinggal ngecek ini sudah betul atau tidak. Tapi kalau ada salah satu penghuni apartemen itu buangnya sembarangan, biasanya nanti ditegur sama penjaganya. Iya. Jadi selama 4 tahun sahabat Aji itu di sana berarti sudah terbiasa memilah sampah dari tempatnya itu ya. Harus seperti itu. Kalau enggak si jadang ini si pengawas gedung ini dia akan marah-marah karena orangnya di sana betul-betul ketat sekali. Jadi kita buang apa gitu segala macam dia akan tegur kita. Kalau kita sama sekali nggak mau ini biasanya dia tempel kertas di depan kamar atau ini kasih peringatan dari depan. Kalau terus seperti itu biasanya nanti dia laporan ke Mary, jadi di sana ada kecamatan atau kelurahannya, nanti nyurat itu kita. Mungkin nanti sampai ke denda atau cuma kita belum pernah sampai ke sana sih, hanya ceritanya seperti itu. Nah, terus setelah pulang dari Paris, apakah masih dilakukan? Masih, alhamdulillah di rumahnya. Ya masih. Jadi di rumah dipisahkan di rumah. Iya, di rumah dipisahkan. Ya, bahkan kan punya tenaga kerja. Iya. Tenaga kerja itu juga sama suruh. Iya, mereka memisahkan gitu ya. Betul. Iya. Ya awalnya dari kita. Betul. Iya. Entah karakternya sudah terbentuk, terus saya mengaplikasikan di rumah, atau memang karena memang di sini sudah terbiasa semacam itu. Jadi sampah bekas makanan, ASI dan lain sebagainya atau itu sendiri. Iya, itu sendiri yang basah-basah itu
sendiri, nanti dikresek gitu biar biar cepet dikemas. Nanti yang sampah kayak kardus, terus botol-botol itu ya kita pisahkan. Sama seperti yang sahabat tadi lihat di luar. Oh iya, kita pisah-pisah. terus nanti kita bisa lihat sejenak gitu ya. Ya boleh. Ya. Terus anak juga diajari. Anak ya memang harus diajari. Mereka. Meskipun kadang kan namanya anak usia TK atau SD mereka masih belum terbiasa. Tapi sudah mulai kita biasakan untuk misalnya habis minum minuman teh yang pakai botol gitu kan, ya itu nggak dibuang di situ tapi dipisahkan, ya gitu sudah. Jadi kita ada 3 sampah yang kayak kertas, terus ada sampah botol-botol sama sampah basah. Meskipun ya wadahnya sederhana ya, pakai karung, terus harus yang namanya sudah dipilah-pilah, gitu. Iya. Jadi luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia. Iya. Ya, yang jelas mungkin kesadarannya memang harus lebih ditingkatkan, bahwa kita sadar bahwa bumi ini memang bisa rusak akibat perbuatan kita. Kalau kita mungkin perbuatan kita sendiri, tangan kita sendiri yang rusak, mungkin ya untuk penataan sampah dan lain sebagainya. Memang kelihatannya mungkin sepele, sampah siapa sih yang ini, tapi dengan dikelola yang baik semacam ini paling nggak kan kita bisa membantu sebuah ekosistem ekosistem lingkungan yang mungkin bisa lebih sehat, mungkin ini bisa didaur ulang, mungkin bisa di semacam itu. Hal-hal kecil ini yang memang harus dicoba di rumah tangga masing-masing. Di setiap rumah masing-masing. Pertama di kita itu untuk yang ex TKI TKW gitu ya, untuk menjadi contoh atau teladan gitu ya. Betul. Karena mereka sudah terbentuk mungkin selama di sana 4 tahun, 6 tahun, atau berapa tahun gitu ya. Mungkin kayak di Singapura mungkin lebih ketat lagi ya, karena Singapura saya pernah di sana juga tuh. Oh, pernah? Iya pernah. Hanya berapa bulan cuma memang di sana sangat ketat sekali. Jadi buang sampah sembarangan, meludah dan lain sebagainya, merokok gitu kayak gitu. Meludah aja. Iya. Kena denda. Iya. Kabarnya gitu sih, makanya kita nahan meludah supaya nggak meludah sembarangan di jalan seperti itu. Jadi ya Indonesia sebenarnya sudah harus bisa maju dalam hal-hal semacam ini, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Kuncinya yang mungkin di pemerintah daerahnya, pemerintah pusat ya harus bisa memberi fasilitas, memfasilitasi, terus mensosialisasikan terus secara bersama gitu, di seluruh lini gitu. Betul. Bukan hanya di satu lini. Betul. Di seluruh lini harus ada kepedulian, terus perhatiannya kepada KLH ya, lingkungan hidup ya juga harus lebih ditingkatkan supaya kita bisa lebih baik dalam penanganan ini. Ya mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang pengalaman sahabat Aji di luar negeri, di mana pemilahan sampah itu sudah di setiap rumah. Jadi kalau di Indonesia pengen seperti di luar negeri ya harus dimulai dengan di rumah. Terutama pesan bagi ex TKI TKW itu menjadi contoh, karena mereka sudah terbiasa di luar negeri memilah sampah dari rumah. Bahkan kita juga akan keliling ke TKI TKW untuk menceritakan hal-hal inilah biar ada perubahan untuk Indonesia ya. Betul. Terus kapan lagi kalau tidak sekarang dimulai? Dari siapa lagi yang bukan kita gitu ya? Dari yang kecil dulu kita coba di rumah. Oke, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri kita lihat dulu apa benar sahabat Aji itu di rumah juga sudah memilah sampahnya. Oke, kalian. Di bus langsung. Ini memang sampah yang langsung di ini ya, jadi ini yang kayak ini, terus yang botol-botol, terus yang
plastiknya dulu di situ, ini kita pisah. Iya. Ini yang pakaian-pakaian juga sementara kita pisah. Memang masih ditumpuk-tumpuk karena belum diambil, belum yang jelas sudah dipisah. sudah Sudah dipisah. dipisah. Iya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, Sugeng Enji.